Oleh karenanya jemaah sekalian, kita bisa buktikan sendiri. Coba lihat secara sekilas saja, dakwah mana yang membahas tentang syirik secara detail, yang membahas tentang tauhid secara mendalam. Tidak ada, kecuali dakwah yang bermanhaj salaf. Silakan buktikan. Bisa kita melalui studi literatur. Lihat kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf. Bagaimana mereka membahas tauhid secara mendalam dan penjelasan tentang syirik, ditambah lagi tentang pintu-pintu kesyirikan secara detail. Kemudian lihat juga majelis-majelis ilmu yang tersebar di sekitar kita, atau lihat di YouTube. Bandingkan dakwah para ustadz bermanhaj salaf dengan yang bukan manhaj salaf. Bagaimana perhatian para ustadz bermanhaj salaf terhadap urusan tauhid? Di antaranya adalah membahas tentang kesyirikan secara detail. Dan ketika jamaah sekalian kita berhadapan dengan masyarakat, kemudian kita bahas kesyirikan secara detail, itu akan menimbulkan penentangan yang mungkin sangat dahsyat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak semua ustadz, tidak semua dai yang berani menyampaikan tentang kesyirikan secara detail di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau secara global banyak. Kita harus mentauhidkan Allah, kita harus menjauhi dosa syirik, kita nggak boleh menduakan Allah. Tapi apa saja itu dosa syirik? Yang membahasnya secara detail sampai ke akar-akarnya, itu hanyalah dakwah yang bermanhaj salaf. Ketika kita memilih manhaj salaf, metode beragama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka kita dapat menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung dengan sebaik-baiknya, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ciri utama dakwah yang bermanhaj salaf adalah memprioritaskan urusan tauhid dan memberi perhatian yang besar terhadapnya. Dan ini tidak akan kita temukan pada selain manhaj salaf. Itu fakta. Tidak akan kita temukan selain manhaj salaf yang memprioritaskan urusan tauhid, yang memberi perhatian yang semestinya terhadap urusan tauhid. Hanya di manhaj salaf kita akan mendapatkannya. Sebab dakwah di dalam manhaj salaf meneladani para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dakwah seluruh nabi dan rasul yang paling utama adalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah atau dituhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke berbagai negeri. Di antaranya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman. Maka yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah." Hendaklah
Yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, agar mereka memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Dan fakta jemaah sekalian yang kita saksikan sampai hari ini, yang benar-benar memprioritaskan urusan tauhid hanyalah para ulama yang bermanhaj salaf, yang merupakan ulama ahli sunnati wal jamaah yang hakiki. Selain dakwah yang bermanhaj salaf, ada yang lebih mementingkan urusan politik untuk memperebutkan kekuasaan, ada yang lebih mementingkan urusan ekonomi umat, ada yang lebih menitik beratkan kepada perbaikan akhlak, dan seterusnya. Betul, Islam mengatur segala urusan, termasuk politik, ekonomi, begitu pula akhlak yang mulia. Akan tetapi, urusan yang paling utama dalam agama kita adalah tauhid. Kalau tauhid kita beres, maka urusan lainnya lebih mudah. Kenapa? Karena tauhid akan membuka pintu-pintu hidayah, dan tauhid adalah sebab utama Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Dan juga kenapa tauhid harus selalu diprioritaskan, diutamakan? Karena amal ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid. Sebab dosa syirik menghapuskan amalan. Di surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Jadi percuma saja kita ngajak orang itu sholat, puasa, zakat, haji, berjihad, berpolitik sesuai syariat, berekonomi sesuai syariat, meninggalkan riba, meninggalkan judi, meninggalkan khamar. Kalau dia tidak meninggalkan syirik, tidak ada gunanya. Amal ibadahnya terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam dakwah manhaj salaf ahli sunnati wal jamaah selalu memprioritaskan urusan tauhid. Dan lebih daripada itu jemaah sekalian, tauhid adalah syarat masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk neraka. Meskipun seseorang membawa semua kebaikan, tanpa tauhid dia nggak akan selamat. Meskipun seseorang menghadap Allah dengan membawa semua dosa, sebesar dan seberat apapun dosanya, asal bukan syirik dan kufur, dia masih ada harapan untuk selamat. Kalau Allah menghendaki langsung diampuni, dia pun langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki dia diazab, maka dia pun diazab, namun azabnya tidak kekal. Karena dia masih punya tauhid, karena dia masih punya iman. Sebab dosa syirik membatalkan keimanan, sehingga pelaku dosa syirik itu kalau dia sampai mati tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ampunan baginya. Dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita bisa buktikan sendiri. Coba lihat secara sekilas saja, dakwah mana
yang membahas tentang syirik secara detail, yang membahas tentang tauhid secara mendalam. Tidak ada kecuali dakwah yang bermanhaj salaf. Silakan buktikan. Bisa kita melalui studi literatur. Lihat kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf. Bagaimana mereka membahas tauhid secara mendalam dan penjelasan tentang syirik, ditambah lagi tentang pintu-pintu kesyirikan secara detail. Kemudian lihat juga majelis-majelis ilmu yang tersebar di sekitar kita, atau lihat di YouTube. Bandingkan dakwah para ustadz bermanhaj salaf dengan yang bukan manhaj salaf. Bagaimana perhatian para ustadz bermanhaj salaf terhadap urusan tauhid? Di antaranya adalah membahas tentang kesyirikan secara detail. Dan ketika jamaah sekalian kita berhadapan dengan masyarakat, kemudian kita bahas kesyirikan secara detail, itu akan menimbulkan penentangan yang mungkin sangat dahsyat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak semua ustadz, tidak semua dai yang berani menyampaikan tentang kesyirikan secara detail di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau secara global, banyak. Kita harus mentauhidkan Allah, kita harus menjauhi dosa syirik, kita nggak boleh menduakan Allah. Tapi apa saja itu dosa syirik? Yang membahasnya secara detail sampai ke akar-akarnya, itu hanyalah dakwah yang bermanhaj salaf. Dan inilah kunci utama keselamatan kita. Ini alasan yang pertama, mengapa kita harus memilih manhaj salaf. Alasan yang kedua, karena termasuk pokok utama dalam manhaj salaf adalah mengagungkan sunnah. Ini juga sulit kita dapatkan pada kelompok-kelompok lain. Di dalam manhaj salaf tidak ada satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun yang diremehkan, yang dianggap tidak penting, yang dianggap cuma kulit, bukan inti. Tidak ada. Semua kita agungkan. Sampai bagaimana kita masuk WC dengan kaki kiri. Sunnah kita bersiwak. Bagaimana sunnah kita mau tidur, sunnah kita bangun tidur. Semua kita usahakan untuk diamalkan. Semua kita anggap itu penting. Apalagi terkait dengan akidah yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, hanya di manhaj salaf yang benar-benar akidahnya sesuai petunjuk Nabi SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itu inti yang paling penting dalam manhaj salaf. Akidahnya sesuai petunjuk Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Semua sunnah kita agungkan, kita muliakan. Tidak ada satupun yang kita remehkan. Dan semuanya kita hadapi dengan sikap sami'na wa ata'na. Itulah keimanan yang sebenarnya. Dalam surat An-Nur ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum." Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu tatkala mereka dipanggil menuju kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul yang menghukumi di antara mereka. Lihat jemaah sekalian, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyaqulu, orang-orang yang beriman itu berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami tunduk patuh. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu sikap orang yang mengikuti jejak generasi salaf. Jika ada sunnah Nabi SAW, kita bersikap tunduk patuh. Sami'na wa ata'na. Sehingga jemaah sekalian, tidak ada satu sunnah pun yang kita anggap remeh. Dan inilah hakikat ketakwaan. Di surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Berbeda dengan sebagian orang, ada sebagian sunnah yang mereka anggap tidak terlalu penting. Mereka anggap itu hanya kulit, bukan inti Islam. Mereka anggap itu hal yang sepele. Yang mereka anggap penting apa? Bagaimana merebut kekuasaan misalkan, untuk kata mereka menegakkan syariat. Padahal mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi SAW itu juga menegakkan syariat. Dan yang kelak Allah akan tuntut kepada kita di hari kiamat adalah syariat yang kita mampu tunaikan, tapi kita nggak tunaikan. Sedangkan yang kita memang nggak mampu tunaikan, kita nggak akan dituntut karena itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Dan lihat jemaah sekalian, bagaimana generasi salaf memberikan contoh kepada kita dalam pengagungan terhadap sunnah. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Sahabat yang mulia, sahabat terbaik, generasi salaf yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi." Aku tidak pernah meninggalkan satu pun yang dulu pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW kecuali aku berusaha mengamalkannya. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Karena aku takut apabila aku tinggalkan satu saja petunjuk beliau, maka aku akan tersesat. Inilah jemaah sekalian yang akan kita dapatkan di dalam manhaj salaf. Berusaha meneladani keseluruhan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam seluruh sisi kehidupan kita dan mengagungkannya melebihi yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala banyak sekali berpesan kepada pengikut-pengikut beliau untuk lebih mengagungkan dan mendahulukan sunnah Nabi SAW dibanding ucapan siapapun. Beliau pernah berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah SAW faqulu bi sunnatihi wada'u ma qultu." Kalau kalian dapatkan dalam buku yang aku tulis menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka ikuti sunnah itu dan tinggalkan apa yang aku katakan. Inilah pandangan ulama terhadap sunnah. Semua yang bertentangan dengan sunnah itu batil. Semua yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW itu tidak bernilai, meskipun ucapan ulama. Imam Syafi'i rahimahullah, imam besar, ulama besar ahli sunnah, tapi beliau mengajarkan kepada kita prinsip beragama ini. Beliau juga berkata, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli urdal haid." Kalau ucapanku menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke balik tembok. Artinya itu tidak lagi bernilai. Maka kiaskan kepada tradisi, budaya, adat istiadat
ajaran yang diwariskan turun-temurun, hasil pemikiran para tokoh. Mereka sebut itu sebagai moral, etika, hukum, undang-undang. Terserah. Kalau itu menyelisihi petunjuk Nabi SAW, maka itu menjadi tidak bernilai. Ini prinsip dalam Islam yang diajarkan para ulama ahli sunnah. Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Alkitab dan sunnah, maka itu adalah ucapan yang tidak bernilai atau ucapan sampah. Dan semua yang bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW dalam Islam disebut jahiliyah, dinisbatkan kepada al-jahal, kebodohan. Sebaliknya, semua yang sesuai petunjuk Nabi SAW disebut ilmiyah, berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang yakin. Inilah keistimewaan bermanhaj salaf, mengagungkan semua sunnah Nabi SAW, berusaha merealisasikannya dalam semua sisi kehidupan kita. Dan ini sulit kita temukan pada selain manhaj salaf. Alasan yang ketiga, mengapa kita memilih manhaj salaf? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkannya, dan Allah menetapkannya sebagai jalan untuk meraih keridhaannya dan surganya, serta selamat dari api neraka. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keridhaan dan surga kepada dua golongan. Golongan yang pertama, sahabat-sahabat al-muhajirin dan al-ansar, generasi pertama yang masuk Islam. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini berlaku umum, tidak membatasi pada zaman tertentu, sehingga berlaku sampai hari kiamat. Barang siapa mengikuti al-muhajirin wal ansar dengan baik, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan surganya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ancaman keras bagi siapa yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun,
adalah orang-orang beriman yang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga makna ayat ini mengancam orang yang menyelisihi petunjuk Rasul dan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Apa hukuman yang Allah akan timpakan kepada mereka? Ada dua. Yang pertama adalah nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Jadi jemaah sekalian, kesesatan itu adalah hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang menyelisihi Rasul dan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Hukuman yang kedua, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Berarti hanya dengan mengikuti jalannya generasi salaf, kita selamat dari kesesatan di dunia dan dari api neraka di akhirat. Dan dalam hadis juga sangat banyak Nabi SAW menegaskan, inilah satu-satunya jalan kebenaran yang akan mengantarkan kita ke surga. Di antaranya dalam hadis yang masyhur tentang perpecahan umat, Rasulullah SAW menegaskan, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya tersesat, hanya satu yang benar. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Sehingga ulama Islam sampai pada kata sepakat, ijma, akan kewajiban mengikuti generasi salaf. Di antaranya dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Faqad thabata wujubu ittiba'i salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma'. Telah tetap kewajiban mengikuti salaf, semoga Allah merahmati mereka, berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma', kesepakatan ulama. Artinya jemaah sekalian, dalam permasalahan ini kita sudah nggak boleh beda pendapat, karena sudah ada ijma' ulama. Maka kita harus mengerti kedudukan ijma', dan kita juga harus paham kalau satu permasalahan itu apakah ada ijma'nya atau tidak. Kenapa? Karena kalau ulama sudah ijma', sudah sepakat, tidak boleh lagi kita berbeda pendapat. Yang beda pendapat dengan ijma' ulama itu pasti salah, tidak ada kemungkinan lain. Karena nggak mungkin dia yang benar lalu seluruh ulama yang salah. Rasulullah SAW menegaskan, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan membuat umatku bersepakat di atas kesesatan. Kita masuk alasan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.